Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom 2D episode 7 Decoration. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah membuat navigasi pada button-button yang ada di UI Home, Stop, Bench, dan Go To. Di mana masing-masing button ini memiliki panel ya yang sudah terhubung dan sudah diprogram ya. Nah, hanya saja di sini masih meninggalkan satu permasalahan yang belum diselesaikan ya, yaitu area putihnya ini belum diisi. Dan dekorasi-dekorasi pada user interface-nya pun juga belum dibuat. Ini kan harusnya setiap kali panel home atau panel stop atau panel bench diklik, ini kan fokus dari kamera dan posisi player harus diubah. Nah, di mana proses perubahan ini akan diatur di setiap button-button yang diklik ya atau dipilih. Pada konsepnya, latar pada UI ini kan mengacu pada minimap yang dibuat ya. Nah, ini minimapnya ya, dan mana minimap ini kan sebenarnya sudah disetting terdapat 3 bangunan ya. Jadi di sini untuk go to, nanti di sini untuk yang ada pagarnya ini untuk stop, rumah yang panjang ini untuk bench, dan rumah yang sederhana ini khusus untuk home-nya. Samping itu juga sudah terdapat lagi internal dari masing-masing ruangan ya. Ini untuk rumah, home, dilengkapi dengan tempat tidur untuk restore, lemari buku untuk library, dan buku di atas meja untuk stats-nya ya. Lalu ini ada peti dilengkapi dengan beberapa ornamen-ornamen untuk inventory storage ya. Lalu juga ada rumah panjang di sini ya, ini untuk crafting table, dan yang ini untuk furnace. Nah, dekorasi-dekorasi yang ada di map internal ini nanti akan digunakan untuk membantu dekorasi yang ada di user interface ya. Teknisnya gampang, cukup mengarahkan kamera ya. Kameranya ada 2, ada main kamera dan sub kamera. Lalu merubah posisi player ya sesuai dengan koordinat yang ada di transform X, Y, dan Z. Cuman Z-nya pasti 0 karena dia game berbasis 2 dimensi. Penggunaan 2 unit kamera, main dan sub, ini sebenarnya tidak bisa digunakan secara langsung ya kalau tidak dilakukan konfigurasi. Jadi kalau sub kamera ini saya aktifkan, nah fokus kamera pada game akan beralih ke sub ya, jadi tidak ke main lagi. Nah ini kan kalau main, tapi kalau subnya diaktifkan dia akan beralih ke sini, seperti itu. Oke, saya akan melakukan settingan dulu pada backgroundnya berwarna hitam. Nah, mensiasatinya, saya akan membuat satu file baru di maps. Saya masukkan dalam folder. Saya masukkan dalam folder dengan nama render. Nah, di folder render ini, kemudian saya buat file baru yang namanya render texture. Saya akan kasih nama indoor. Indoor render ya. Untuk posisi, jika dilihat ini 256 kali 256, ini kan berarti dia bujur sangkar ya. Saya akan ganti ke persegi panjang, berarti nilai X-nya akan coba saya tingkatkan 2 kali lipat. Tapi saya kurangi jadi 500. Nah, seperti ini. Lalu filter modenya saya aktifkan ke point. Nah, selesai. Ini bentuknya panjang ya, ini ya, kelihatan ya. Nah, render ini kemudian akan saya masukkan ke sub kamera. Kalau diperhatikan, pada komponen kamera ini terdapat yang namanya target tekstur. Nah, di drag aja indoor rendernya. Nah, dapat diperhatikan, fokus kamera akan kembali ke main ya, kembali ke main. Kalau subnya tetap ada ya, tetap ada, tapi dia hanya sebatas render tekstur saja.
Nah, di mana subkamera atau render tekstur ini digunakan? Pada itu, saya tinggal kembali ke UI. Terus saya menuju ke panel home. Nah, di sini kan ada panel kertas putih ya, paper. Di sini saya akan buat UI baru di sini ya. Di sini ada selain image juga disediakan raw image. Bedanya di mana kalau di raw image kita bisa menggunakan tekstur. Saya menuju panel home, aktifkan. Nah, di sini ada panel yang memiliki bentuk kertas putih ya. Kemudian pada panel ini, saya akan tambahkan UI baru, komponen baru ya di UI. Di sini ada image dan ada raw image. Saya akan menggunakan raw image. Nah, di raw image ini, saya dapat menggunakan tekstur ya. Jadi kalau di image kan umumnya hanya sprite atau gambar. Tapi kalau di raw image ini, saya dapat menggunakan tekstur. Nah, tekstur ini dengan gampang tinggal saya drag saja indoor render tadi ya ke dalam tekstur raw image. Nah, jadilah dia ini ya, macam snapshot. Sekarang saya akan atur untuk bentukannya ya. Pengaturnya lebih enak langsung di all panel, jadi tidak hanya home aja, stock sama bench-nya juga sekaligus. Jadi panel navigate yang ada di stock, home, dan bench ini langsung saja diklik seperti ini. Nah, saya tinggal atur, jadi dia langsung serentak gitu ya. Soalnya kalau satu-satu nanti repot. Nah, lalu panel satu lagi. Nah, ini juga saya atur, karena ini kan defaultnya panjang ya, 500 kali 256. Jadi paper kertas apa panel kertasnya ini juga harus dibuat panjang juga ya supaya dia pas nanti. Nah, sekarang raw image-nya letakkan di sini. Nimpa nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Lalu raw image ini akan saya duplikat. Masing-masing akan saya distribusikan di setiap panel navigasi yang ada ya, dimulai dari panel stock, lalu di panel bench. Nah, selesai. Sehingga nanti kita saya menuju ke in game-nya nih ya. Panel home saya aktifkan. Nah, nanti langsung muncul ya ini ya. Kayak apa ya? Kayak cuplikan apa yang terjadi di dalamnya. Jadi multi kamera di Unity itu dapat dibuat seperti itu ya. Jadi satu ngusut luar, satu ngusut dalam. Nah, nanti ngusut dalamnya ditampilkan via jendela. Seperti ini. Lalu panel home-nya, coba yang lain, panel stock. Sama ya. Dan panel bench. Nah, ini harusnya beda nanti harusnya ya. Jadi nanti harus saya rubah dulu posisi dari player dan posisi dari kameranya. Saya akan mulai dari posisi kameranya terlebih dahulu. Untuk kamera GoTo default ya, ini sudah benar. Nanti yang akan diambil adalah nilai transformnya ya, X, Y, dan Z. Untuk kamera pasti minus 10, jangan dirubah-rubah. Dan untuk player Z-nya pasti 0, jangan dirubah-rubah ya. Nah, ini transformnya akan nanti yang akan saya tulis di dalam kode program. Sekarang saya akan buka Visual Studio untuk merubah posisi koordinat ya.
Di Visual Studio, saya akan langsung masuk ke 4 navigasi dasar dulu ya, untuk menu Home, Stop, Bench, dan GoTo. Nah, saya akan mulai dari GoTo dulu, karena GoTo ini adalah defaultnya ya. Saya tulis player. Nah, playernya kan tidak ditemukan ya. Maka di sini saya buat dulu public atributnya ya, untuk transform. Pakainya player, main kamera, dan sub kamera. Nah, baru di sini saya set player position. Pakai vektor 3. Nah, vektor 3 kan membutuhkan nilai X, Y, dan Z. Nah, X, Y, dan Z-nya diambil dari sini ya. Ini untuk main kamera ya. Untuk playernya di set dulu. Nah, ini playernya ya. 20, minus 16, dan 0. Itu langsung saja saya masukkan. 20 karena dia float, tambahin huruf F ya. 20F minus 16.35F dan 0. Nah, seperti itu cara nyetingnya ya. Lakukan hal yang sama untuk kamera. Untuk kamera, ini ada 23.73 ya. Lalu di minus 18 untuk Y-nya ya, minus 18, 39, dan Z-nya harus min 10 ya, karena kamera. Selanjutnya, untuk button home. Nah, button home di sini mempunyai isi script yang sama, tapi punya logika yang berbeda. Logikanya bedanya di mana? Kalau di button home, stock, dan bench ini memiliki panel konten, sedangkan GoTo itu tidak memiliki konten. Dan home, stock, dan bench pada menunya itu terdapat pintasan jendela untuk melihat kamera internalnya tadi ya, indoornya tadi. Karena mempunyai kamera yang berbeda ya, antara indoor dan outdoor, maka perlu dipastikan di mana posisi playernya berada. Di sini ada percabangan if ya. If yang pertama merujuk pada panel home yang hilang atau tidak aktif. Dan yang kedua, percabangan merujuk pada panel home yang aktif. Nah, ketika panel home aktif, maka otomatis logikanya player berada di dalam bangunan ya, atau indoor. Sedangkan ketika panel home tidak aktif, maka merujuk pada player yang berada di luar atau outdoor. Nah, tolong diperhatikan nih logikanya ya. Jadi ada kalanya player itu berada di dalam rumah dan ada kalanya player itu berada di luar rumah. Kapan dia berada di dalam rumah? Ketika panel home-nya aktif atau set true. Dan kapan playernya berada di luar rumah, yaitu ketika panel home-nya tidak aktif. Saya akan merujuk pada panel yang tidak aktif terlebih dahulu. Dengan kata lain, ini player berada di luar. Maka posisi player pada main kamera ini akan saya pindahkan ke dalam home ya. Saya duplikat atau saya copy paste ya ke bagian home seperti ini, sama di bawah. Nah, hanya saja
Karena posisi player harus berada di dua tempat, antara outside maupun inside, ya, ini playernya ya. Maka khusus player harus saya pindahkan, spesifik ya. Kalau di outside, maka saya tulis di sini. Nah, harus saya hitung di mana posisi playernya ketika dia berada di luar untuk bagian. Akan saya pindahkan posisi player di posisi yang sesuai untuk home. Ini rumahnya ada di bawah ya, berarti saya akan taruh di sini. 1925 2588. Kalau enggak ini digenapin aja 26, ya kan? Ini 1935. Kembali ke Visual Studio, saya tinggal ubah nilai vektor 3-nya pada player position. Yang tadinya 20 jadi 19.35, dan yang tadinya 16 saya ganti jadi 26. Lanjut pada posisi main kamera. Kameranya juga jangan lupa dipindah ya. Dan kameranya akan saya letakkan di, pastinya di tengah-tengah sini ya. Nah, kalau enggak agak digeser sedikit. Coba 1910. Untuk Y-nya mungkin agak diturunkan sedikit. Naikin aja ya, biar rumahnya kelihatan ya. Ya, seperti ini. Dikenapin aja 2545 gitu ya. Tulis kembali di dalam Visual Studio-nya ya. Jadi ini 1915, lalu minus 2545. Ya, seperti itu. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang stock dan batch. Jadi saya akan setting yang outside-nya terlebih dahulu ya, outdoors-nya terlebih dahulu, baru masuk ke indoor-nya. Supaya nggak bolak-balik ya, karena nanti kan posisi playernya akan dipindah. Nah, jadi saya setting yang luar terlebih dahulu. Caranya sama, saya copy dari kameranya dulu, pindahkan ke stock ini, dan pindahkan ke bench. Nah, go to nggak usah, sudah ada ya. Lalu posisi playernya. Posisi playernya juga harus berada di dalam if atau yang menyatakan panel stock tidak aktif ya. Sini. Kemudian saya tentukan posisi untuk main kamera dan layarnya. Nah, setelah dapat posisinya, tulis kembali di dalam script yang ada di Visual Studio ya untuk button stopnya ya. Posisi player pada dalam 20.5, posisi player ketika di luar ya, 20.5, 13.86. Untuk kameranya 20.38,
dan 1154. Ya, minus 1154 F ya. Nah, lanjutkan lagi untuk yang bench-nya. Saya drag lagi untuk main kamera dan player menuju ke posisi workshop-nya atau bench-nya ya. Saya update kembali di script Visual Studio-nya ya untuk button bench ya. Posisi main kamera ada di 10.8, lalu Y-nya ada minus 19. Untuk playernya ada di 13.45, ada di 20.3. Masuk ke area indoor. Nah, area indoor ini berada di else-nya ya. Kalau tadi berada di if, sekarang berada di area else. Saya akan ngambil scriptnya langsung dari GoTo, sama kayak gini. Saya pastekan di player inside sini ya. Nah, karena dia tidak menggunakan main kamera, khusus di else, di sini akan saya ganti mainnya menjadi sub kamera. Nah, biar gampang, saya pindahkan script ini ke semua panel yang ada ya, di home, di stock, dan di bench. Nah, pada Unity-nya yang saya geser cukup yang playernya aja ya. Kenapa? Karena di indoor itu sudah ada sub kamera yang bertugas ya. Jadi ini playernya aja yang saya geret manual. Saya drag manual ke sini. Nah, lepaskan aja ukurannya ya. Bisa saya intip dari sini. Aktifkan panel home. Nah, muncul ya playernya ya. Kayak agak-agak tepat gitu. Nanti bisa disesuaikan ya. Nah, sekarang akan saya atur posisi kamera dan sub kameranya ya. Sub kameranya ada di sini, oke. Saya rasa tidak ada masalah. Untuk playernya, perhatikan di sini ya. Nanti akan saya sesuaikan dulu. Nah, ketika sudah pas, posisi transform pada player dan posisi transform pada sub kamera akan saya update di Unity-nya ya. Ini bagian 8 aja. Update di button home-nya untuk sub kamera minus 9.5 ya, lihat di sini. Dan 8. Untuk playernya minus 9 dan 8 juga ya, sama. Sebelum saya beralih ke panel stop atau button stop, hati-hati ya, di dalam button home terdapat 3 sub panel ya, ada status ya kan, restore dan library. Nah, jangan lupa setting posisi player dan kameranya di masing-masing konten. Nah, jadi di button home ya kan, ini saya copy aja. Sekarang saya menuju ke start. Nah, ini ya button start. Ini letakkan aja di bawah sini, nggak masalah ya. Nah, untuk start saya rasa sama posisinya, jadi nggak usah diapa-apain. Yang saya rubah cukup yang restore dan handler saja. Restore dan library maksudnya. Nah, untuk restore dan library sebenarnya saya cukup menggeser kameranya atas bawah aja ya. Karena ini sudah mepet banget. 337 lah. Karena ini udah mepet ya. Jadi saya cukup
pindahkan aja ke atas sini. Perhatikan kamera previewnya untuk lihat akurasinya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Naik ke atas ya kameranya ya. Begitu juga dengan posisi player. Pindahkan aja. Untuk restore berarti dia dekat dengan tempat tidur ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, saya dapat posisi kameranya sekarang dan posisi playernya. Untuk restore dan library mempunyai posisi kamera yang sama, mengingat sempitnya area rumahnya ini ya. Tinggal balik ke Visual Studio. Nah, untuk kameranya sama ya posisinya, jadi langsung saja saya update seperti ini. Untuk sumbu X-nya ada di 95, nggak ada masalah. Karena yang saya lakukan hanya naik turun saja ya, naik turunnya berarti ada di sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya ada berada di 11.86. Nah, kayak gitu ya. Ini ya, perhatikan untuk library dan restore langsung terupdate ya. Sekarang masuk ke player. Untuk di player, ini genapin aja ya. Sebelas 20 untuk di sumbu X-nya ya. Posisi player di button restore min 11.2 dan Y-nya ada di 10.84 gitu. Lanjut untuk di library. Nah, library berarti kurang lebih di sini. Catat lagi posisi playernya ya di button library. Sampai salah ngulang. 6.85 dan 11.26. Nah, selesai ya untuk di panel home. Sekarang saya tinggal masuk ke panel selanjutnya yaitu stok. Nah, stok ini kan cuma ada satu ya, nanti inventory. Sekarang saya akan pindahkan posisi kamera dan playernya terlebih dahulu. Sub kameranya yang dipindah ya, jangan main kameranya. Dia berada di atas, tinggal saya tarik aja. Ini untuk tampilannya ya. Oke, kalau sudah dapat posisinya langsung saja di update. Sub kameranya ada di minus 9.5 dan Y-nya 23.50 aja ya, tak buat 23.5 aja. Nah, untuk playernya kembali fokus di sini. Playernya ada di minus 10.24 dan Y-nya ada di 23. Oke. Nah, ini tinggal saya copy aja. Ya, mengingat button stock hanya punya satu, yaitu button inventory. Nah, langsung saja tanpa dimodifikasi lagi ya. Jadi, defaultnya kan sama ya. Defaultnya sama, jadi inventory dan stock itu mempunyai posisi yang sama, jadi nggak usah dirubah. Nah, saya tinggal masuk ke panel yang terakhir, yaitu bench. Kembali ke Unity-nya, saya akan pindahkan lagi posisi player dan sub kameranya menuju ke areanya workshop atau bench-nya itu ya. Ya, ada di sini.
Boleh dibuat posisi default ya, seperti ini aja posisi defaultnya. Nah, dapat posisi defaultnya. Sekarang saya modif untuk sub kamera dan playernya ya. Playernya terlebih dahulu ini aktif. Jadi playernya ada di minus 24.52 dan Y-nya ada di 15.79. 8 aja ya. Ini. Dan perhatikan sub kameranya juga. Ada di 24 titik 5. Ini kalau kamera saya buat sama aja ya, nggak berani bulatin takutnya bergeser. Y-nya ada di 16.38. Z-nya tetap minus 10 ya. Nah, ini untuk posisi defaultnya ya. Sekarang ini akan saya copy, pindahkan ke craft dan furnace. Nah, kembali saya ukur ya. Sekarang saya akan mulai dari furnace terlebih dahulu. Saya pindahkan kameranya ya, baru habis itu pindahkan layarnya. Kameranya seperti biasa cukup diangkat aja, nggak usah digeser-geser, mengingat sempitnya area dalam rumahnya ini, dalam bangunannya. Ya, furnace akan saya ambil kurang lebih seperti ini. Lalu playernya juga akan saya pindah ini ya. Ya, kemudian saya catat untuk posisinya ya. Ini posisi playernya ya, 26.37 dan 22.65. Lanjut ke crafting, ke craftnya ya. Saya turunkan lagi kameranya. Nah, setelah selesai, posisi in game-nya jadinya kayak gini. Nah, ini playernya masih agak pepat ya. Ini atur rendernya aja nanti ya. Rendernya ini dikurangi lagi, misalnya coba 475 ya. Nah, seperti itu ya. Ini bisa dilakukan dengan merubah size ya. Size-nya tadi dipasin aja. Sampai dirasa dia betul-betul sesuai ya. Lalu setelah itu di canvas nanti kan akan muncul atribut baru ya di sini, player, main kamera dan sub kamera. Tinggal di drag aja transformnya untuk player, lalu untuk main kamera dan untuk sub kamera.
Nah, setelah saya kembalikan ke posisi semula nih untuk player dan kameranya, baru saya akan play. Lihat hasil yang didapat. Biar lebih meyakinkan, ini saya copot dulu posisinya, terus saya maximize ya. Nah, jadi besar. Jadi ukuran aslinya ya. Nah, sekarang akan saya uji semua navigasi yang sudah saya berikan ya, untuk dilihat apakah sudah sesuai dengan apa yang dicari atau belum. Saya akan mulai dari panel home terlebih dahulu. Ini posisinya ada di atas June untuk UI-nya ya. Home, saya klik. Nah, playernya pindah ya, pindah ke dalam ruangan. Dalam ruangan ini ceritanya nih. Ya. Lalu ketika home saya akan klik sekali lagi. Nah, playernya akan keluar. Gitu ya konsepnya ya. Jadi masuk home, masuk dia ke dalam, ya kan. Lalu saya tekan untuk start, restore. Nah, dia berpindah ya. Dia berpindah. Lalu library. Nah, dia berpindah lagi ya. Seperti itu. Restore. Keluar. Sekarang yang stop. Lalu keluar. Nah, gitu ya. Baru menuju yang bench. Masuk sini dia. Lalu masuk ke furnace. Pindah ke sini. Lalu craft. Turun ke bawah. Ya kan? Lalu keluar. Nah, gitu ya. Lalu kembali ke GoTo. Nah, GoTo dia kembali ke posisi aslinya ya. Oke, sekian dulu untuk materinya. Akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.